Baik, kepada Bapak dosen dan teman-teman, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuliani Nonai Malayati dengan NIM 2553006. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada materi. Baik, yang pertama, kelas 1 makanan tradisional kualitas berem, perspektif mikrobiologi. Mengapa kualitas beras berbeda antar desa? Berem adalah produk fermentasi beras ketan dengan ragi tape. Kualitasnya bervariasi antar desa karena komposisi mikroorganisme dalam ragi itu berbeda-beda, melibatkan kamir atau yeast, kapang dan bakteri asam laktat dalam proporsi yang tidak sama. Kamir itu dominannya, jika kamir lebih banyak, itu fermentasi alkoholnya berjalan optimal. Aroma khas dan rasa berem lebih baik. Contoh, Saccharomyces cerevisiae mengubah gula menjadi etanol atau plus CO2. Yang kedua, bakteri asam laktat berlebih. Kelebihan bakteri akan menyebabkan rasa terlalu asam dan kualitas menurun. pH turun drastis sehingga rasa manis berem hilang. Faktor penentu kualitas yang pertama, jenis dan proporsi mikroorganisme ragi. Yang kedua, kebersihan dan alat dan lingkungan. Yang ketiga, suhu fermentasi. Yang keempat, kadar air, bahan baku. Yang kelima, lama fermentasi. Untuk kimianya, pati atau aluminium menjadi Aspergillus sp, menjadi glukosa, menjadi Saccharomyces cerevisiae, etanol plus CO2 plus asam laktat plus ester. Selanjutnya, kasus 1, mekanisme kimia fermentasi dan daya simpan lawar. Reaksi kimia fermentasi berem. 1. Amilolisis C6H12O6 atau pati menjadi Aspergillus sp. T sama dengan 20 derajat Celcius menjadi glukosa. Kedua, fermentasi C6H12O6 menjadi Saccharomyces cerevisiae menjadi 2C2H 5OH plus 2CO2. Selanjutnya, pembentukan ester plus asam laktat dan rasa dan aroma khas berem. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Kedua, mengapa lawar cepat rusak? Itu yang pertama, kandungan air tinggi itu mempercepat pertumbuhan bakteri pembusuk atau Clostridium salmonella pada protein daging. Kedua, oksidasi lemak. Lemak kelapa dan daging mudah teroksidasi menjadi baut tengik, indikator kerusakan lipid. Selanjutnya, model matematika fermentasi berem. Pendekatan matematis untuk menjelaskan faktor fermentasi. Hasilnya sama dengan K dikali gula dikali mikroba dikali waktu. Di mana K adalah konstanta yang dipengaruhi suhu dan pH lingkungan fermentasi. Pertama, konstanta dipengaruhi suhu dan pH. Suhu optimal 20-30 derajat Celcius. Terlalu rendah menjadi lambat, terlalu tinggi menjadi mikroba mati. Berikutnya, jumlah mikroba. Itu inokulum cukup mempercepat fermentasi. Kelebihan ragi justru bersaing dan menghambat proses. Ketiga, kadar gula. Semakin tinggi konsentrasi gula awal, semakin banyak substrat yang dapat difermentasi menjadi etanol. Berikutnya, waktu fermentasi. Waktu sesuai menjadi rasa dan aroma terbaik. Terlalu lama, maka over fermentasi rasa asam dominan. Selanjutnya, pengobatan tradisional USADA evaluasi satuan.
tradisional. Satuan tradisional dalam lontar usada Bali, ukuran seperti sejumput dan segenggam telah digunakan sejak lama dalam pengobatan usada Bali. Keduanya merupakan satuan body reference berbasis proporsi tubuh pengguna. Untuk tabel kita bisa lihat bersama-sama. Di sini ada satuannya, perkiraan berat, perspektif ilmiah, dan perspektif etnomatematika. Nah, untuk keunggulan satuan tradisional, itu memudahkan proses meramu bahan dengan cepat tanpa air ukur, bersifat adaptif, dan relevan dalam konteks penggunaan personal di masyarakat adat. Untuk solusinya, standarisasi modern. Konversi satuan lokal ke gram per mililiter untuk menjamin keamanan farmakologis, konsistensi dosis bioaktif, dan reproduksibilitas ramuan herbal usada. Selanjutnya, senyawa bioaktif ramuan usada dan dampak kesehatan. Kandungan kimia dan reaksi dalam ramuan herbal usada Bali. Yang pertama, ada flavonoid bersifat bioaktif, kuat, terlepas saat proses perebus hidrolisis alkaloid. Maka lebih mudah diserap mukosa usus. Selanjutnya kurkumin, senyawa aktif kunyit, efektif meredakan peradangan, anti-inflamasi dan bersifat antibakteri alami. Gingerol, senyawa aktif jahe, membantu mengurangi mual, merangsang sekresi enzim pencernaan dan bersifat analgesik. Tanin dan sponin, anin sebagai astringen dan antimikroba, saponin bersifat anti jamur dan membantu absorpsi nutrisi. Terakhir, minyak atsiri, senyawa volatil bersifat antiseptik, menghemat pertumbuhan bakteri patogen pada luka dan saluran pernapasan. Selanjutnya, kasus berikutnya tradisi nginang atau nyiri, interaksi kimia kapur, pinang, dan sirih. Reaksi kimiawi dalam tradisi nginang. Pertama, kapur Ca atau OH2 basa kuat, menciptakan suasana basa pH 12 dalam mulut. Kondisi basa mengaktifkan dan mempercepat pelepasan arekolin dari buah pinang menuju mukosa mulut. Eugenol antiseptik alami, senyawa fenolik dan minyak atsiri bersifat antiseptik lokal menghambat pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut. Berikutnya arekolin, alkaloid stimulan. Alkaloid utama pinang pada suasana basa menjadi terionisasi menjadi serap lebih cepat oleh sel mukosa, maka efek stimulan pada sistem staf pusat atau mirip nikotin ringan. Selanjutnya oksidasi katekin warna merah. Katekin dalam pinang teroksidasi pada kondisi basah, menghasilkan pigmen merah coklat khas yang terlihat pada ludah pengunya sirih. Selanjutnya model matematis risiko kesehatan tradisi nginang. Dampak jangka panjang dan pendekatan statistik. Jangka pendek atau positif. Yang pertama, stimulasi ringan sistem saraf atau arekolin. 2, eugenol menghambat bakteri mulut. 3, sensasi hangat dan meningkatkan produksi saliva. Jangka panjang atau risiko. Yang pertama, kanker mulut atau orocancer. Risiko itu tinggi. Kerusakan email dan jaringan periodontal, fibrosi submukosa oral akibat arekolin kronis, noda gigi permanen atau pigmen katekin. Risiko sama dengan K dikali frekuensi kali lama penggunaan. Selanjutnya,
tenun ikat dan endap, fisika material kain warp dan weft, prinsip fisika dan matematika dalam tenun, kekuatan jumlah benang per sentimeter dikali kekuatan benang tunggal. Struktur warp dan weft, benang warp itu lungsi, arah panjang kain, benang weft atau pakan, arah lebar. Persilangan ortogonal keduanya mendistribusikan gaya tarik secara merata ke seluruh bidang kain. Pertama, Coulomb pada benang F sama dengan kali delta X, di mana K konstanta kekakuan benang atau kerapatan anyaman, delta X sama dengan pertambahan panjang saat ditarik. Semakin tinggi kerapatan anyaman, twist per inch, semakin besar K, semakin kuat kain. Selanjutnya model kekuatan komposisi berlapis, kain tenun berperilaku seperti material komposit berlapis, distribusi tegangan pada nol, titik persilangan benang menjamin integritas struktur kain terhadap gaya tarik multiarah. Selanjutnya geometri motif endek dan tenun ikat. Geometri motif endek dan tenun ikat. Pertama, translasi pengulangan motif dasar negara secara periodik atau terisolasi, maka pola tanpa celah. Refleksi instrumen motif itu simetri bilateral atau simetri lipat pada kain. Berikutnya rotasi. Selanjutnya songket dan greasing, kompleksitas matematis dan proses ilmiah. Kita bisa lihat bersama-sama pada tabel itu ada aspek yang dimana teknik, proses warna, matematika, waktu, kesalahan, songket, dan greasing. Nah, mengapa greasing jauh lebih kompleks? Greasing menggunakan teknik double ikat benang, lungsi atau warp, dan pakan atau weft sama-sama diikat dan diwarnai secara terpisah sebelum ditenun. Agar motif bertemu dengan tepat, pengrajin harus memperhitungkan koordinat X, Y setiap benang secara bersamaan, setara dengan operasi matriks 2 dimensi. Kesalahan pada satu koordinat akan merusak seluruh pada pola kain. Inilah alasan greasing membutuhkan waktu 3-5 tahun dan presisi matematis tertinggi di antara semua teknik tenun tradisional dunia. Selanjutnya, solusi inovatif berbasis sains dan teknologi untuk produksi tenun. Meningkatkan produksi tanpa menghilangkan nilai budaya. Yang pertama, digital atau CAD CAM, matematika pola geometri tenun yang software design atau AutoCAD, Inkscape untuk panduan visual presisi. Selanjutnya pewarna alami terstandarisasi, ekstraksi fitokimia terkontrol dari bahan alam, indigo, kunyit, secang. Menggunakan metode ilmiah untuk memastikan konsistensi warna, konsentrasi, dan daya tahan kimia. Selanjutnya alat tenun seni mekanis, alat bantu tetap dioperasikan tangan namun dilengkapi tension gauge dan jig untuk menjaga ketegangan benang secara konsisten, meningkatkan kecepatan tanpa mengurangi keaslian. Yang keempat, dokumentasi etnomatematika. Yang kelima, sertifikasi GI dan pemasaran digital. Baik, sekian materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.